Ya, ada tato ini. Ada punya tato. Oh banyak, oh banyak. Dulu ngaku sih katanya cuma main-main itu kan cuma gambar-gambar gitu nggak banyak sampai tato sini. kita. Tapi itu tatonya tentang kayak di sini tato Tuhan Yesus, di sini tato yang nusuk Tuhan Yesus, di sini tato yang tiga salib. Oh, oke. Nggak boleh. Enggak apa-apa. Oh, udah pakai Jangan. kaos, pakai daleman. Nah, dari atas itu aja. Oke, Masya Allah. Ini yang sebelah kiri. Ini yang Yesus Ya. pakai Ini ini. yang ceritanya yang nusuk Tuhan Yesus itu. Tapi yang sebelah sini nggak dilanjutin karena kelihatan udah nusuk. Oh, iya. Terus yang sebelah sini ini Kita salib. yang salib. Tiga salib. Yesus di tengah itu. إن الدين عند الله الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam nomor 986 garis miring MG garis miring 5 Romawi garis miring 2023. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Yoselian Daniel Sudrio, tempat tanggal lahir Jakarta 4 Juni 2000, alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa agama terdahulu Katolik dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 7 Zulkaidah 1444 Hijriah 1444 Hijriah atau 27 Mei 2023 Masehi atau 27 Mei 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua
dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Yogyakarta, Yogyakarta, 7 Dzulqa'dah 7 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, 1444 Hijriah, bertepatan dengan 27 Mei 2023 Masehi. 2023 Masehi. Kan ditandatangani di sini. Dikenakan materainya itu di sini. Ya, Boten apa? ya di atasnya mau ditabrakkan, pokoknya nanti tembus ini tapi ada yang kena materai. Oh, nggih. Ya. Sama. Tangan saya. Ini tulis namanya ya tadi. Miselian ya, saya tulis saja ya. Saksinya sinten ya? Dari kelompok itu. Mau Pak Adi terus. Pak Adi. Ini saksi yang pertama. Oh, duduk. Ini. Dan Asmo kali tanda tangan. Atau ini boleh. Tenun yang pengurus mualaf. Yuk, monggo. Baik, Pak Yuse ya, dengan tadi mengucapkan syahadat, maka itu sudah menjadi tanda bahwa sejak jenengan mengucapkan tadi, jenengan sudah menjadi seorang Muslim. Ya. Dan saya sebagai seorang Muslim yang lebih dulu masuk Islam mengucapkan selamat, jenengan sudah kembali ke agama fitrah, karena memang Allah itu sebenarnya hanya menurunkan agama itu satu, yaitu agama Islam ya. Dan saya juga mengucapkan selamat karena sejak tadi dengan mengucapkan syahadat itu, maka semua perbuatan dosa panjenengan yang dulu pernah dilakukan, jenengan pernah melakukan apapun, tidak usah diceritakan, itu masa lalu. Misalnya katakanlah pernah melakukan perbuatan yang dosanya besar, membunuh, bahkan berzina, apapun, dosa apapun, maka mulai detik ini panjenengan tidak mengucapkan syahadat, maka itu sudah diampuni semua. Nah, karena itu ya kami ini selaku yang sejak dulu masuk Islam selalu iri kalau ada orang yang mualaf, karena apa? Enak dosanya 0 gitu ya. Ya, sementara kita sudah banyak dosa, sudah besok harus bertanggung jawab, karena ini Anda sejak tadi Anda bersyahadat itu doanya 0, dosanya 0. Sebaliknya, kalau Anda dulu pernah melakukan amal kebaikan, ya apapun itu, misalnya jenengan menolong orang, jenengan bersedekah dimanapun, nah kalau jenengan tidak masuk Islam, maka besok di hari kiamat itu
ada nilainya. Ya, di akhirat besok ketika manusia meninggal kan nanti akan bangkit untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, maka kalau ada orang-orang yang non muslim meskipun dia banyak melakukan amal soleh, maka di sana nanti kata Allah fakanat haba'am mumbassa, amalnya seperti debu yang berterbangan karena dia tidak bersyahadat. Tetapi karena jenengan sudah bersyahadat, maka semua amal kebaikan yang Anda lakukan itu, yang dulu ketika Anda masih beragama Katolik, itu semuanya dihitung oleh Allah. Jadi itulah nikmatnya orang yang masuk Islam, dosanya dinolkan, tapi semua amal kebaikannya ketika dia belum berislam itu sekecil apapun itu akan dihitung. Ya, itu yang membuat kami yang sudah lebih dahulu itu iri ya. Tapi ini iri dalam kebaikan, namanya ghibthah ya. Oleh karena itu tolong ini disyukuri kemudian dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini terus boleh bertanya ya Pak ya. Nah, biasanya kami pengen tahu ya ketika ada seseorang memutuskan mu'alaf itu motivasinya apa gitu. Karena apa? Agama Islam itu kan agama yang paling ribet ya, paling ribet, paling aturannya paling banyak, ibadahnya juga paling berat. Yang lain cuma seminggu sekali, kita harus lima waktu sehari. Terus banyak larangan yang nggak boleh ya, yang mungkin di agama lain nggak dilarang gitu kan. Nah, selalu ada pertanyaan, kenapa kok ada orang yang tadinya agamanya nggak terlalu ketat, enak gitu ya, bebas, kok malah milih masuk Islam yang ini berat. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Yose ini dulu kenapa kemudian memutuskan masuk Islam itu, latar belakangnya apa kalau kami boleh tahu? Kalau dari saya sendiri sih jujur kayak nggak ada alasan apapun gitu, tapi entah kenapa kalau saya mau masuk Islamnya itu emang ada niatan dasar dari hati. Sebentar Pak. Nah, itu apa momen yang mungkin tadinya kan banyak keinginan terbetik gitu sampai kemudian Tidak ada niatan. itu apa, ada momen apa yang membuat Anda kemudian akhirnya memutuskan untuk berislam begitu? Nggak ada desakan sih, nggak ada desakan dari unsur siapa. Jadi tidak ada paksaan ya, alhamdulillah. Oke. Ya berarti ini memang panggilan hati ya. Jadi memang kalau di Islam itu doktrinnya adalah la ikraha fiddin. Nanti kalau dengan sudah belajar lebih jauh tentang Islam, saya anjurkan untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, itulah kenikmatan yang paling besar dari seorang Muslim itu adalah ketika dia membaca Al-Quran. Ya, apalagi nanti ketika bisa membaca Al-Quran, bisa ngerti artinya pas sholat, kemudian bisa menikmati apa yang dia baca dalam sholat. Nah, itulah kenikmatan yang paling besar. Maka saran saya selalu mengatakan bahwa kalau jenengan jadi mu'alaf, jangan seperti kata iklan itu, jangan setengah-setengah. Nah, tapi betul-betul totalitas. Dalam arti apa? Salah satu parameter yang gampang adalah mlebu Islam, jenengan berusaha sampai bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, itu nanti kalau jenengan sudah sampai ke sana, insya Allah jenengan Islamnya akan beneran totalitas nanti. Karena saya menemukan beberapa teman, termasuk ada teman kantor yang ya sudah lama masuk Islam, tapi ya sepertinya masih enggan ketika kita ajak belajar, akhirnya ya begitu, artinya nanggung, artinya tidak totalitas ya. Padahal kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, totalitas ya. Jadi, nah orang bisa seperti itu, salah satu wasilahnya adalah ketika bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, jadi memang kami ini doktrinnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ya.
Jadi mungkin beda dengan ajaran di agama Kristen atau Katolik ya, karena ada ayat yang mengatakan bahwa oleh karena itu pergilah pada semua bangsa dan baptislah mereka menjadi muridku, kalau kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya, itu kan berarti suruh dakwah ya. Nah, kalau di kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam berislam. Oleh karena itu dari dulu Islam nggak pernah apa namanya memaksa. Bahkan ketika terjadi peperangan ya, umat Islam menang pun kan tidak harus kamu harus belajar Islam, kan enggak. Tapi pilihannya kamu menjadi Muslim atau kamu tetap yakin dengan agama semula, tapi kamu bayar jizyah, bayar uang keamanan. Jadi tidak pernah dipaksa orangnya untuk convert. Tapi hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam, itu aja. Nah, ya, jadi seperti itu. Baik. Berarti ini memang panggilan hati ya, panggilan hati bahwa jenengan pengen berislam. Nah, selanjutnya karena jenengan sudah berislam, maka sejak tadi jenengan bersyahadat itu sudah berlaku hukum-hukum Islam pada diri Anda ya. Satu, yang pertama adalah jenengan sudah menjadi saudara kami ya. Jadi kalau dalam Islam itu persaudaraan itu bukan pada darah, tapi persaudaraan yang lebih kuat itu adalah persaudaraan keimanan ya. Bahkan kalau ada orang yang murtad ya Mas ya, itu maka kalau dalam beberapa kasus kan terus disuruh pergi ya, karena itu sudah secara agama dia sudah bukan anaknya ya. Seperti kasusnya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ketika beliau naik kapal, anaknya kan nggak mau naik kapal, anaknya naik gunung. Kalau di Al-Quran ada tuh Mas, atau di Bible ada atau enggak. Terus Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naik kapal bersama kami. Apa kata anaknya? Enggak, saya mau naik gunung. Gunung itu tinggi, nanti saya akan menyelamatkan saya dari air. Nah, tapi karena banjirnya seluruh dunia, akhirnya dia meninggal. Nah, lalu ketika anaknya meninggal, Nabi Nuh itu kan mengadu, ya Allah, kenapa anak saya kok meninggal? Itu kan anak saya. Nah, kata Allah, itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu sholih, karena amalnya dia nggak soleh, dia kafir. Nah, jadi apa namanya, persaudaraan itu berdasarkan adalah keimanan. Ya. Maka kalau ada anak kok murtad, maka dia nggak dapat warisan. Ya itu karena dalam Islam persaudaraan adalah berdasarkan keimanan. Maka sejak dengan bersyahadat tadi, ya saya, Mas Amru dan yang hadir ini semua menjadi saudara panjenengan. Ya, artinya kalau ada apa-apa ya kita punya kewajiban untuk membantu sejauh kami bisa. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ada kewajiban untuk sholat 5 waktu. Ya, karena dalam Islam ibadah yang paling penting ya bukan berarti yang lain nggak penting, tapi yang paling pokok yang menjadi tiang agama itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Nabi Muhammad mengatakan sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang menegakkannya, faqad aqamaddin, sungguh dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah merubuhkan agama. Nah, oleh karena itu saya anjurkan nanti mungkin dibantu teman-teman Mu'alaf Center dengan belajar tentang pasolatan, bagaimana caranya sholat. Ya, karena sejak jenengan bersyahadat tadi, jadi gini tadi kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam pas mau masuk, tapi ketika sudah masuk ya sebagai bukti bahwa jenengan itu memang serius menjadi hamba Allah yang betul-betul baik, maka jenengan ya harus taat kepada perintah. Salah satunya adalah sholat. Oleh karena itu nanti dengan dibantu teman-teman Mu'alaf Center nanti juga ada buku-buku ya, nanti ada nanti ini nanti ada apa ini ya, bingkisan untuk Mu'alaf, ada sajadah, ada Al-Quran dan buku ya, nanti buku tentang keislaman ini silahkan diterima nggih, nanti silahkan dipelajari nggih.
Kemudian nanti tadi tentang sholat tadi nanti dibantu teman-teman mualaf atau mungkin bisa bertanya ke Pak Pak Dihai. nggih, diajari bagaimana sholat ya sebisanya dulu ya. Kalau belum bisa bacaannya minimal gerakannya dulu. Pokoknya ngelakoni sih ya. Ngelakoni sih yang paling berat ya sholat subuh sama sholat isya biasanya. Itu memang yang paling berat itu ya. Maka Nabi mengatakan kalau orang yang di dalam hatinya ada sifat nifak itu kemunafikan ya, maka dia berat untuk sholat subuh dan sholat isya. Itu jadi ya nanti belajar gerakannya dulu ya, bacaannya ya yang gampang-gampang dulu. Kalau belum bisa bacaan itu ya bacaan misalnya la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar itu boleh lah, pokoknya sebisanya. Terus nanti setelah belajar tata cara sholat ya nanti pelan-pelan terus belajar doanya ya, belajar doanya. Nah terus setelah itu nanti ya seperti saran saya tadi, mulai belajar meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran ya. Belajar dari mungkin mau pakai metode yang gampang ya pakai Iqra nanti, atau di Iqra itu metode apa, cara baca Al-Quran ya. Jadi dari mulai kan ada jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jilid 1 itu baru mengenal huruf Arab kan, jangan kan pasti belum mengenal ini huruf apa gitu kan. Kalau langsung sambung gini kan sulit. Nah nanti diajari satu-satu kayak gitu ada. Nah itu nanti nggak tahu mualaf ada ini nggak, ada fasilitasi kan, ada kan ya. Nah nanti dibantu. Okay. Nah itu nanti kalau sudah bisa atau sambil bisa, yang penting dipelajari adalah surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang biasa kalau dibaca kalau salat itu yang baca imam keras itu. Nah itu jenengan itu ya mau tidak mau harus menghafal kalau itu, karena apa, itu merupakan inti dari bacaan salat. Nah, jadi nanti belajar Quran yang utama adalah membaca surat Al-Fatihah itu ya. Nanti di YouTube banyak ya, kalau sekarang banyak cara jenengan dengerin berkali-kali, lama-lama lah apal kan gitu nggih. Walaupun jenengan mungkin belum bisa baca hurufnya nggak apa-apa, yang penting karena itu nanti pas sholat itu jadi rukunnya. Jadi tapi ya jenengan karena masih baru ya step by step ya. Terus setelah ini sebagai tanda jenengan masuk Islam itu berarti nanti mandi ya. Nah, nanti dengan teman-teman mu'alaf ya. Jadi ada namanya mandi janabat. Jadi tidak sekedar mandi tapi mandi besar. Jadi kalau di Islam itu ada kalau bersuci itu ada yang berwudu, yang jangan pernah lihat ya orang berwudu seperti itu. Ada yang mandi. Nah, mandi itu biasanya kalau dilakukan kalau ada hal-hal yang menyebabkannya. Misalnya ketika kalau ada yang menikah suami istri, kalau dia melakukan hubungan suami istri, nah itu dia dianggap dalam keadaan hadas besar. Nah, dia harus mandi sebelum bisa sholat. Nah, jadi mandi dulu, nanti setelah mandi besar itu baru dia sholat. Nah, termasuk yang menjadi penyebab mandi besar itu adalah ketika seorang masuk Islam. Nah, maka jenengan nanti setelah ini di rumah aja nanti diajari. Jadi nanti mau diajari wudu boleh, okay. Ya. Jadi ini bisa diajari. Okay. Kalau mandi besar itu intinya begini. Pertama kali niat kalau sudah di kamar mandi ya baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti belajar diajari Bismillah Pak. Okay. Nah baca Bismillah, terus setelah itu nanti mencuci tangan. Di tangan sampai pergelangan aja, sampai bersih. Setelah itu tangan kiri ini kemudian membersihkan kemaluan. Yang depan, yang belakang dicuci. Boleh cuma pakai air, boleh pakai sabun ya. Nah, setelah itu nanti karena tadi tangannya membersihkan kemaluan, toh tangannya dicuci. Yang itu dicuci lagi. Nah, setelah itu jenengan berwudu. Berwudu dari mulai tangan tiga kali ya, ini yang ini 3 kali, 1, 2, 3.
tiga kena air, 1, 2, 3, sudah 1. Terus yang habis itu kumur sambil menghirup apa air. Kalau nggak bisa langsung ya kumur dulu, kumur 3 kali, jadi dikumurkan terus dikeluarkan, 1, 2, 3. Nanti setelah itu air dimasukkan ke hidung, dihirup sampai kira-kira masuk sedikit, terus dikeluarkan 3 kali. 3 kali. Kalau bisa, makanya kalau belum biasa kan dipisah. Tapi kalau bisa seperti Nabi itu sambil kumur, ini yang ngisap sambil ngirup. Kalau bisa. Tapi kalau belum ya tadi dipisah. 1, 2, 3 kali, terus baru 3 kali. Tiba dimasukkan sedikit istinsyak dan istinsyar. Nah, ini kan populer pas COVID kemarin. Padahal sebenarnya di wudhu itu ada ya. Nah, kalau sudah itu terus membasuh muka. Jadi nanti tangannya begini, diisi air terus di ini kan. Di satu. Jadi dari mulai sini ya, batas rambut, pokoknya wajah itu kena semua. Sini dirata-ratakan gini. Nah, sampai dagu. Kalau punya jenggot, sambil jenggotnya dibasahi. 1, ini lagi 2, terus 3 kali. Nah, setelah itu tadi tangan pergelangan, terus kumur 3 kali, hidung 3 kali, muka 3 kali. Nah, setelah itu tangan lagi tapi sampai siku. Ini sikunya harus kena. Jadi gini. Nanti ini air misalnya keran saya 1 dari atas, dari bawah sini, dari bawah. 1 gitu kan. Pokoknya intinya semuanya basah. Terus 2 kanan dulu. yang sebelah kanan. Semua kanan dulu. Yang 3 selesai yang kanan terus yang kiri. 1 ini diluntung ya, nanti diluntung kainnya. 2 sampai sini. Dilebihkan 3 kali. Nah, sudah sampai tangan 3 kali. Habis itu jenengan ambil air begini, terus airnya dibuang karena hanya mengusap tidak membasuh. Jadi ada air sini misalnya keran, ambil ini sudah penuh dibuang. Terus tangan terus ini dari depan ini didorong 1 sampai belakang, terus dibalik. Nah, terus habis itu ini bersihkan telinga di sela-sela ini, udah selesai. Sekali saja ya, walaupun ada teman-teman yang ininya juga 3 kali, tapi yang lebih riwayatnya lebih kuat berdasarkan hadis Utsman itu hanya sekali ya. Jadi tapi gini, kalau kan ada yang ini 3 kali ya, itu ada riwayatnya, tetapi yang menurut kami lebih kuat itu yang riwayat Utsman itu sekali. Jadi begini, airnya dibuang, boleh telinganya di sini, tangannya di telinga ya boleh gini. Ini balik lagi, set 1, terus ini langsung bersihkan. Nah, pokoknya dibersihkan. Nah, sudah. Habis itu cuci kaki sampai pergelangan. Ini sambil disela-sela, jadi dibasahi. Ini misalnya kerannya di sini. Dari ujung sini, dari ujung. Ya, pengen praktek ya. Nanti lihat. Kalau di situ ada keran, nanti saya praktekkan. Oke. Nah, jadi nanti itu wudhu. Jadi kalau mau sholat itu harus wudhu ya, termasuk ketika jenengan sudah wudhu kok tengah-tengah sholat kentut, batal. Nah, nanti wudhu lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti tadi kalau sudah pokoknya membersihkan kaki ya, sampai mata kaki ini sambil di sela-sela ini, benar, di sela-selai 1, nanti 2 lagi, 2, 3, pokoknya semuanya kena sampai bawah ini terus sampai 1 selesai yang kiri ya. 1 kan gitu sampai mata kaki, 2 bebas matanya, 2, 3 dari sini boleh, dari sini nggak boleh, nggak ada ini ya, dari sela-sela gini. Nah, 3 sudah selesai, itu namanya wudhu. Kalau sudah seperti itu jenengan sudah siap melakukan sholat. Nah, kalau mandi besar tadi, jadi tadi kan pertama cuci tangan, bersihkan kemaluan depan belakang, habis itu tangannya dicuci, jenengan berwudu. Nah, setelah berwudu, nah terus jenengan basahi tangan dengan air, terus disela-selai. Yang kanan dulu, 1, 2, 3, terus habis itu yang kiri, 1,
2, 3. Nah, kalau sudah mulai menyiram air dari mulai bagian kanan dulu. Yang bagian kanan 3 kali, terus yang kiri 3 kali. Nah, setelah itu diratakan semua organ tubuh itu harus kena air, termasuk yang lipatan-lipatan. Nah, terus ya sambil sabunan ya boleh, ya sambil sabunan, pokoknya semua udah kena terus, pakai sabun boleh. Nah, setelah selesai, nah tapi selama mandi tidak boleh pegang kemaluan, tidak boleh kencing. Kalau jenengan kencing berarti wudhunya tadi batal, nanti pas terakhir wudhu lagi. Tapi kalau jenengan tidak kencing, nggak pegang kemaluan, termasuk rambut kemaluan, nah itu nggak boleh dipegang. Kalau kepegang itu jenengan wudhunya batal. Tapi nggak apa-apa, mandinya nggak batal, cuma nanti di akhir jenengan wudhu lagi. Tapi kalau jadi misalnya agak tengah mandi gebet pipis, masuk diampet, ya pipis saja nggak apa-apa. Cuma nanti di belakang setelah selesai mandi semua tadi kan nanti disiram dulu, dibersihkan ya, dibersihkan, terus setelah selesai nanti jenengan wudhu lagi. Nah, kalau menjadikan nggak batal, nanti selesai cuman ini apa, bersihkan kaki tok. Terakhir cuci kaki 1, diselai tadi sama kayak wudhu tadi ya, 2, 3, terus yang sini 1, 2, 3, dah selesai. Itu jenengan itu namanya mandi apa namanya, mandi wajib. Nah, itu nanti yang harus dilakukan. Terus setelah itu ya pokoknya banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mempelajari apa namanya, agama Islam, karena kan memang ini nggak selesai sehari Mas ya. Ya kalau kuliah aja ya nanti bisa dibaca di buku, nanti kalau nggak paham boleh tanya ke Pak D-nya, saudaranya, atau boleh ke mu'alaf atau ke saya ya boleh, nanti lewat WA nanti kita bantu gitu. Mungkin begitu Mas yang bisa. Nggih, baik, apa namanya, kita doakan nggih saudara kita Mas Yose ini, mudah-mudahan dalam berislam betul-betul istiqomah, menjadi muslim yang kafah dan betul-betul menjadi orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal anbiya'i wal mursalin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, kalau ada yang bilang kalau naga itu Saya Liana, Ibu dari Mall of Center Jakarta. Ini sekali lagi selamat karena putranya baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Nunggu berapa lama Bu? Lama sekali, dari 2013. 2013. Kalau Ibu sendiri syahadat tahun berapa? Saya di Malaysia dulu. Oh, di Malaysia syahadatnya? Oh, tahun berapa itu Bu?
tahun 2000 sebelum tsunami Jogja itu 2004 saya. Oh iya iya iya, sekitar 2004, cukup lama ya. Tapi putranya baru hari ini ya masuk Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana perasaannya Bu ini? Saya bersyukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena inilah impian saya, harapan saya. Putranya memang dua Bu? Dua. Berarti yang satu adik atau kakak yang belum? Kakaknya ya? Kakaknya. Kenapa Bu? Kok belum mau atau masih mau mencari tahu dulu apa? Sebenarnya tuh masih ingin apa ya, bertanya-tanya temennya gimana sih, misalkan sholat tuh bagaimana gitu. Kalau misalkan saya sebagai, mungkin kan kurang ini kalau tanya sama ibunya, jadi dia lebih sering tanya sama teman-temannya. Alhamdulillah sekali, saya senang banget dan putranya hari ini bisa ngikut gitu loh Mas, masuk Islam juga ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Masnya ya, Harapan Mas saya. Yose. Iya iya. Sebelumnya apa pernah sebelum syahadat hari ini ya Bu ya? Sebelumnya pernah diskusi nggak sama ibu, Bu, nih aku masuk Islam gimana atau gimana Bu? Sebenarnya enggak mbak, cuma dulu saya terlalu memaksa ya. Saya pulang dari Malaysia, kamu tuh harus begini, kamu masuk ke pondok begini. Nah kebetulan kan waktu saya tinggalkan kan saya pergi kerja tuh diasuh sama budenya, nah, bude dari saya lah, kakak saya. Nah kebetulan kakak saya itu non muslim, jadi diasuh, diajak ke gereja, diajak ini. Nah, di situ kan ada pertentangan keluarga tuh mbak. Iya. Jadi keluarga saya menentang, nggak boleh masuk Islam, karena saya yang ngopeni gitu. Nah tapi kan saya yang membiayai. Nah kan jadi kayak apa ya, rame gitu kan. Iya. Terus akhirnya kan kata ini teman-teman, jadi salah ngalah sedikit, lebih baik kamu berjuang dari dalam. Berjuang dalam arti diam tapi mendoakan. Iya. Masya Allah. Jadi malah dulu pas dipaksa nggak bisa, sekarang malah keinginan sendiri gitu ya. Kapan mengutarakan pengen masuk Islamnya tuh? Kemarin mbak, Baru kemarin. Iya, kemarin. Kan saya kebetulan di Prambanan, tuh anak saya telepon, Bu, saya pengen masuk mu'alaf. Dan saya apa rasa nggak percaya mbak, masa sih? Alhamdulillah akhirnya. Oke, berarti Mas Yose ini di Jogja, Ibu di Prambanan. Tidak, saya kebetulan pas pergi ke rumah teman Prambanan kan kita kan bantuin teman. Oh, ngabarinnya pas ngabarin Ibu pas di sana. Iya. Masya Allah. Oke. Gimana Mas Yose perasaannya? Ini terharu, nangis gitu ya. Gimana perasaannya Mas sekarang? Kata Ibu tadi malah dulu dipaksa nggak mau, nggak bisa. Sekarang malah pengen sendiri. Gimana Mas? Ya tapi belum kayak mau ngejelasinnya itu bisa Tapi ada yang men-trigger atau jadi pemicunya jenengan gitu. Wah harus sekarang nih, nggak bisa besok-besok, apa itu? pengen masuk gitu aja sih. Oh gitu, tiba-tiba gitu. Nggak tahu, saya nggak ada kayak masukan dari mana-mana, nggak nyuruh atasan dari tempat kerjaan, nggak ada yang nyuruh, teman nggak ada yang nyuruh. Tapi itu kayak saya di rumah baru sendiri mbak. Saya di rumah baru sendiri, baru apa ya? Mainan HP, habis nge-game, terus saya keluar, rokok, saya lihat TV, itu aja kartun ya, nonton kartun, terus tiba-tiba saya telepon langsung ibu saya masih mau masuk Islam, mungkin ini nggak bisa ceritanya, nggak tahu dari mana pesannya. Oh, Masya Allah. Iya, susah ya kita menjelaskan ya. Kadang tuh Allah memilihnya kan, kita juga nggak tahu mau kapan.
Dan Masya Allah ini Mas Yose masih muda, masih diberi kesempatan ya Bu ya untuk bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim itu. Mudah-mudahan masnya Mas Yose ini bisa menyusul ya, mudah-mudahan. Karena ya bagaimanapun nanti doa dari anak-anak yang soleh ya Bu ya, menyelamatkan ibu dari siksa kubur, dari siksa api neraka. Insya Allah doanya anak-anak ini yang bisa menyelamatkan orang tuanya nanti. Harapannya begitu ya Bu. Nah, itu yang saya takutkan dari dulu. Anak-anak saya itu selalu muslim, terus bagaimana nanti saya ya. bagaimana nanti Iya, dari beban sendiri ya saya. iya betul. Tapi Alhamdulillah sekali, saya ikut senang sekali Mas Yose bisa mendoakan ibu gitu ya, bisa nanti juga insya Allah jadi tabungannya ibu ya, tabungan di akhirat kelak insya Allah. Alhamdulillah. Dan nanti kakaknya menyusul. Ya, udah sekarang perasaannya lebih plong ya Mas ya, lebih tenang ya. Masya Allah. Oh ya, ada tato ini. Ada punya tato. Oh banyak. Dulu ngaku sih katanya cuma main-main itu kan, cuma gambar-gambar gitu nggak banyak. Sampai sini, tapi itu tatonya tentang kayak di sini tato Tuhan Yesus, di sini tato yang nusuk Tuhan Yesus, di sini tato yang 3 salib gitu. Oh, oke. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Oh betul Pak, pakai kaos, pakai daleman. Ya dari atas itu aja. Oke, Masya Allah. Ini yang sebelah kiri. Ini yang Yesus Ya. pakai Ini ini. yang ceritanya yang nusuk Tuhan Yesus itu. Tapi yang sebelah sini nggak dilanjutin karena kelihatan udah habis lah. Oh iya. Terus yang sebelah sini ini Kita salib yang medali. tiga salib. Yesus di tengah itu. Belum juga nipu kemarin katanya cuma Gambar bisa hilang, bisa ternyata hilang. tato beneran gitu ya. Cik. Insya Allah nanti bisa kita bantu Mas, kita hapus pelan-pelan ya, nanti sore ada di gedung dakwah Mualaf Center. Harus sekarang gitu. Enggak sih, nanti jenengan dijadwalkan datang boleh, itu gratis, free. Itu menghubunginya ini lewat mana? Nomor yang kemarin. Nomor yang kemarin. Iya, nomor yang kemarin aja, dihubungi aja. Nanti datang, insya Allah nanti kita bantu, kita hapus. Kalau ke klinik estetik itu kan cukup mahal ya Bu, yang untuk hapus. Katanya. Iya kan, mahal banget Mas. Itu sekali tembakan, sekali datang. disetrika begitu enggak. Enggak, pakai laser Bu kita. Laser. Iya, dia ada mesinnya khusus. Kemarin Jadi- aja kan saya tak kira tuh daripada bayar kan saya belum tahu kalau ada yang gratis dan Iya. gitu kan saya niatnya tuh mau tak setrika gitu aja gitu. Waduh, wah, itu nanti kalau Sebelum saya tahu gitu Mbak. iya, jadi kerusak nanti Mas kulitnya. Nah, ini laser ini memang harus telaten, pelan-pelan, tapi memang hasilnya nanti kelihatan gitu. Teman saya tuh ada yang ke klinik itu sekali datang tuh 1,5 Bu. Itu baru satu senti. Iya kan per senti ya Mas ya, itu per senti ngitungnya. Aduh itu mahal banget. Jadi ini kita memang punya komunitas teman-teman yang bertato, itu kita gratiskan. Mau sampai berapa kali terserah, asal kuat nahannya. Katanya sih Mas, katanya sakit. Kalau nato ini enggak sakit, tapi kalau hapus itu sakit. Tapi ya saya resiko. Nanti kalau ke sana pasnya mungkin ada orangnya itu segitu tuh, ada yang lebih gede. Ya, Bayinya Yesus itu kan Yesus. Yesus gede banget, goblok. Bener Mas, banyak Mas, ada yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tatoan gitu. Ya Allah. Terus katanya ya teman-teman itu pas nato sakit, tapi lebih sakit pas menghapus. Karena sambil mengingat kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi lebih apa ya, lebih sakitnya lebih kerasa lagi gitu, karena mengakui bahwa itu salah dan bla 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 macam-macam. Nanti ketemu teman-teman di sana Mas, insya Allah seru-seru orangnya.
Gitu. Ya, terima kasih Bu. Matur nuwun sekali, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu ya. Kita sama-sama doakan. Bapak saya masih Katolik Bu. Jadi saya juga. Tapi hidayah juga ya. Ji, mudah-mudahan Bu saya minta doanya juga ya. Saya juga nek inget nanti saya bisa doain enggak ya, itu tuh rasanya aja ini banget ya Bu apa Keluarga saya juga banyak. Ini Iya. juga ada tadi saya kan kakak saya yang kandung itu juga Katolik. Cuman pas kesini kita belum memberitahu. Jadi mungkin lebih baik sementara nggak usah tahu dulu. Iya, iya, betul, betul, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya Bu ya, insya Allah. Kan benar kalau kesehatan ini sih saya. Tapi itu di bawah sini lah, dan bawahnya juga. Ya, alhamdulillah selesai pensyahadatan hari ini di kantor ketakmiran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Ini Mas Yuse, ex Katolik, dan alhamdulillah hari ini diantar orang tua ibunda yang ternyata ibunda sudah syahadat terlebih dahulu dari tahun 2004. Ini baru Mas Yuse-nya menyusul. Masya Allah, hidayah milik Allah, bukan karena kita yang hebat, tapi memang atas kasih sayangnya Allah, ridhonya Allah. Gitu. Mas Yose ini juga insya Allah ya bisa istiqomah, kita doakan kafah menjalankan setiap perintah dan syariat Islam. Allah mudahkan segala urusannya, apapun nanti ujiannya Allah kuatkan beliau. Dan alhamdulillah ibunya, ibu Mas Yose ini ibunda senang sekali, bahagia sekali karena sekarang Mas Yose bisa mendoakan gitu. Baik di dunia maupun kelak nanti jadi tabungan ibu di akhirat, karena salah satu yang bisa menyelamatkan kita adalah doa dari anak-anak yang saleh. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan kakak dari Mas Yose ini juga bisa menyusul segera dan dimudahkan dan dilancarkan nanti proses belajarnya dari Mas Yose ini. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport dakwah kami dari tim Walau Center Yogyakarta. Mengaturkan jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.